Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Makfira dengan NIM 210404502035. Saya dari kelas B, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Di sini saya akan menjelaskan singkat mengenai materi yang telah didiskusikan selama perkuliahan teori konseling 1. Langsung saja. Ada 3 materi, yaitu yang pertama pendekatan psikoanalisis, yang kedua pendekatan Adlerian, dan yang ketiga pendekatan eksistensial. Langsung saja kita ke materi bagian pertama, yaitu pendekatan psikoanalisis. Pendekatan psikoanalisis merupakan konsep yang ditemukan oleh Sigmund Freud sendiri, dilahirkan dari sebuah keluarga dengan latar belakang keluarga yang mengalami kekurangan finansial dan terpaksa tinggal di apartemen yang sesak. Orang tuanya berusaha keras supaya Freud bisa mengembangkan kemampuan intelektual tetapi pilihan karirnya terhambat karena dia keturunan Yahudi. Hakikat manusia, pandangan mengenai sifat manusia dari aliran Freud yang dijelaskan bahwa sifatnya sudah ditentukan oleh kekuatan yang tidak rasional, motivasi, kesadaran dan dorongan biologis serta insting, sebagaimana aspek-aspek ini berubah selama tahap-tahap psikoseksual. Dan perubahan tersebut sangat penting selama 6 tahun pertama dalam hidup kita. Freud berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu sistem yang terdiri dari 3 struktur, yaitu struktur kepribadian manusia, yang pertama id, yang kedua ego, dan yang ketiga superego. Mekanisme pertahanan diri, yang pertama represi, yang kedua penyangkalan, yang ketiga proyeksi. Perilaku bermasalah pada pendekatan psikoanalisis. Dijelaskan bahwa dalam psikoanalisis terdapat 2 faktor yang menyebabkan perilaku abnormal, yaitu yang pertama dinamika tidak efektif antar id, superego, dan ego. Yang kedua yaitu diperoleh oleh proses belajar sejak kecil. Peran konselor, dijelaskan bahwa konselor yaitu konselor dalam proses konseling memiliki peran utama dalam membantu klien untuk mencapai kesadaran diri, ketulusan hati, dan hubungan pribadi yang lebih efektif. Dalam hubungan pribadi yang lebih efektif dalam menghadapi kecemasan atau permasalahan yang dialami melalui cara-cara yang realitas atau nyata. Sebelum melakukan konseling, peran utama seorang konselor adalah menjelaskan arti proses yang akan dilakukan agar konseling mendapatkan pemahaman terhadap permasalahannya sendiri. Konseling mampu memahami dirinya dan dapat mengendalikan dirinya ke arah yang lebih rasional atas dirinya sendiri. Materi kedua yaitu pendekatan Adlerian, biografi Alfred Adler. Alfred Adler dilahirkan di Wina pada tanggal 7 Februari 1870 sebagai anak ketiga. Ayahnya adalah seorang pengusaha. Masa kecil Adler bukan waktu bahagia. Dia sakit-sakitan dan sangat dekat dengan kematian. Pada usia 4 tahun dia hampir mati karena pneumonia. Pengalaman tersebutlah yang kemudian mendorong dirinya untuk menjadi dokter. Adler lulus sebagai dokter dari Universitas Wina tahun 1895. Adler memulai karirnya sebagai oftalmologis, tetapi kemudian dirinya beralih pada praktik umum di daerah kelas bawah di Wina. Understanding Human Nature, karya Adler 1959, adalah buku psikologi utama pertama yang terjual ratusan kopi di Amerika Serikat. Setelah 8-10 tahun berkolaborasi dengan Freud, Adler memutuskan berpisah. Kemudian Adler diberhentikan sebagai presiden Vienna Psychoanalytic Society pada tahun 1911 dan mendirikan untuk masyarakat psikologi individual pada tahun 1912. Tujuan pendekatan Adlerian mengubah gaya hidup yang salah, mengurangi keadaan interior konseli, meningkatkan minat sosial konseli, mengfrontir mekanisme superioritas. Teknik konseli pada pendekatan Adlerian yang pertama, membangun
hubungan. Yang kedua, eksplorasi dan analisis. Yang ketiga yaitu mendorong pengertian dan pemahaman diri. Yang keempat yaitu membantu reorientasi dan perubahan. Kesimpulan, konsep yang dikembangkan oleh Adler memiliki perbedaan yang substansi dengan teori Adler yang berlatar belakang pendidikan dokter, kemudian mengembangkan suatu teori yang lebih spesifik yang disebutkan psikologi individual. Teori Adler ini sangat menekankan peran ego dan kontekstualisasi sosial dalam gerakan dinamika kehidupan manusia. Materi yang ketiga yaitu pendekatan eksistensial. Terapi eksistensial adalah pendekatan terhadap konseling dan psikoterapi yang didasarkan pada pemahaman filosofis tentang apa makna menjadi manusia dan apa makna keberadaannya. Berdasarkan sifat dasar manusia, tidak bisa menghindari kematian, sendiri, tidak bermakna, rasa cemas, kebebasan, kesadaran diri. Tujuan dari teori eksistensial adalah membantu individu memahami pengalaman hidup mereka secara lebih dalam, menciptakan makna hidup mereka sendiri, dan mengatasi kekhawatiran dan kecemasan dalam hidup mereka. Baik, itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.